Bang, tapi kemarin ada salah satu menteri, Pak Basuki lah, ya, Menteri PUPR ya. Yang akhirnya mengatakan bahwa menyesal gitu. Fix Menteri Basuki dan Sri Mulyani sepakat tapera ditunda dan mengatakan bahwa menyesal karena katanya terlalu terburu-buru, Bang. Cukup puas nggak sama ini, Bang? Atau ini gambling, Bang? Jangan-jangan nggak memberikan konklusi apapun? Tidak ada konklusi dan solusi. Tidak ada konklusi dan solusi karena ditunda itu sampai kapan? Yang benar itu adalah dicabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang iuran tapera itu. Kan yang disoroti salah satu yang paling utama adalah tentang iurannya. Dan itu termaktub atau tertuang di PP nomor 21 tahun 2024. Oleh karena itu bukan ditunda, cabut. Maka beliau-beliau ini, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, saya rasa dalam rapat kabinet harus berani menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi, Pak Presiden cabut. Kan masih ada undang-undang taperanya. Nah, undang-undang taperanya yang nomor 4 tahun 2016 biarlah nanti direvisi, dibahas ulang di DPR yang baru dan pemerintahan yang baru. Nanti kan ada public hearing. Buruh, pekerja, pengusaha, masyarakat yang PNS, TNI, Polri yang nanti akan menjadi objek daripada program tapera diundang. Biarlah oleh DPR baru dan pemerintahan yang baru untuk merumuskan revisi undang-undangnya. Jadi jangan ditunda, dicabut. Kalau ditunda, beliau-beliau kan sampai Oktober ini udah selesai. Terus PP Tapera kan bilang 2027. Itu mah cuma cuci tangan. Lu pikirin sendiri deh 2027. Tapi kan kemarin kan presiden terpilih sempat berstatement juga, Bang. Walaupun dalam konteks sebagai Menteri Pertahanan kan ngomong bahwa ya kita akan cari solusi yang terbaik gitu. Nah, itu yang saya bilang, cabut PP-nya nomor 21. Kemudian serahkan pada mekanisme di DPR yang baru. Itu benar. Saya setuju dengan presiden terpilih. Diserahkan nanti pada mekanisme. Solusinya apa? Ya public hearing. Dengan merevisi undang-undang tentang tapera. Setelah dilakukan revisi undang-undang tapera, maka dilakukan PP yang baru oleh presiden yang baru. Bisa mengambil model Singapura dan Malaysia, CPF atau EPF, yang program perumahan menjadi bagian dari program jaminan sosial. Dia tabungan sosial. Konsekuensinya, pengawasan terhadap anggaran dan uang yang dikumpulkan melalui program jaminan sosial, termasuk salah satunya adalah perumahan, harus ada wakil-wakil yang mengiur itu duduk di Dewan Pengawas. Ya seperti sekarang di BPJS. Yang kedua, konsekuensi nanti dia juga kalau adalah program jaminan sosial, harus ada kepastian kalau Anda pensiun, saya pensiun, mereka para orang-orang kecil ini kelas menengah ke bawah pensiun punya rumah dan tahu lokasi rumahnya di mana. Jangan kita bayar, kita nggak tahu di mana tuh rumah, bentuk rumahnya gimana, sama lagi Bang Ahmad, rumah DP 0% kan, kita nggak tahu rumah nggak tahu di mana DP 0%, akhirnya nggak jalan juga kan. Iya, Bang, tapi ini buat memastikan lagi sebenarnya apa yang diputuskan dalam PP kemarin, peraturan pemerintah kemarin, apakah sudah seperti itu skemanya? Skemanya itu memang kita udah cuman sebagai tabungan investasi saja, itu cuman akan ditarik. Ya makanya judulnya kan tabungan perumahan. Artinya ketika saya menabung, membayar iuran yang oleh pemerintah disebut menabung, saya harus pasti dulu dapat rumah. Terus pemerintah sekarang berkelit kan, oh itu untuk uang muka perumahan, karena itu sekedar tabungan. Pertanyaannya, 10 tahun lagi uang muka 12,6 juta itu, siapa yang punya rumah yang uang mukanya 12,6 juta? Sekarang aja rata-rata kata Real Estate Indonesia REI, harga rumah itu yang kelas menengah ke bawah, tipe 21 atau 30, 150 juta. DP 30%, 45 juta. Sekarang aja udah 45 juta. Kita disuruh nabung 10 tahun lagi cuma punya 25,2 juta atau 12,6 juta kalau dia 10 tahun. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi ini memang didesain hanya untuk ngumpulin uang dari masyarakat, tapi tidak untuk punya rumah. Kan pertanyaan besarnya, uang ini untuk apa? Itu yang menimbulkan kecurigaan, karena berkaca dalam kasus Asabri, Taspen, dan Jiwasraya. Kan korupsinya gede-gedean, triliunan, puluhan triliun. Nah kalau itu nggak diganti oleh anggaran APBN, dari mana? Terjadilah
124.000 lebih pensiunan yang tidak punya rumah. Karena uang taperanya menurut BPK sebesar 526 miliar lebih, nggak jelas. Meskipun sudah direvisi ya BPK, Bang. Udah direvisi. Ya. Berapa katanya? Saya belum baca lagi tuh. Menurut keterangan Komisioner BP Tapera sudah dibayarkan. Gitu. Oh, Dan kemudian begitu. direvisi oleh BPK. Gitu. Iya, iya. Menurut itu. Ya, kita lihat lagi berarti kan. Karena ini kan debatnya bukan debat tentang angka. Debatnya adalah barangnya ada nggak? Dicek aja kan gampang. Orang rumah segede gaban, pasti kita nggak bisa ngecek kecuali barangnya virtual. Jangan-jangan kita karena mau masuk teknologi AI, nanti rumahnya rumah virtual gitu loh. Jadi cuma dikasih kacamata belinya virtual. lewat metaverse, Bang. Metaverse ya. Belinya melalui metaverse ya.